Bedah formasi Timnas Indonesia bersama 5 bintang naturalisasi anyar, Garuda Rasa Eropa. Timnas Indonesia diprediksi bakal punya kekuatan cukup menjanjikan usai hadirnya 5 pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi. Lantas seperti apa formasi ideal skuad Garuda jika resmi kedatangan para pemain keturunan tersebut? Timnas Indonesia sendiri punya agenda cukup padat sepanjang tahun 2023 hingga awal Januari tahun 2024 mendatang. Dimulai dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama menghadapi Brunei Darussalam, hingga tampil di penyisihan grup Piala Asia 2023 Qatar. Khusus pada gelaran Piala Asia 2023 bulan Januari nanti, Timnas Indonesia berada di grup yang cukup sulit bersama Vietnam, Irak serta Jepang. Berkaca pada kualitas skuad serta peringkat FIFA saat ini, Timnas Indonesia diprediksi masih bakal kesulitan mengimbangi lawan-lawan di grup D Piala Asia 2023. Khusus pada gelaran Piala Asia 2023 bulan Januari nanti, Timnas Indonesia berada di grup yang cukup sulit bersama Vietnam, Irak serta Jepang. Berkaca pada kualitas skuad serta peringkat FIFA saat ini, Timnas Indonesia diprediksi masih bakal kesulitan mengimbangi lawan-lawan di grup D Piala Asia 2023. Oleh sebab itu, PSSI dikabarkan bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia dengan naturalisasi beberapa bintang keturunan di Eropa. Bahkan Erick Thohir selaku ketum PSSI, mempersilahkan para pemain keturunan yang ingin memperkuat Timnas Indonesia untuk menghubunginya. Kalau mereka ingin membela Timnas Indonesia, telepon saya. Nomor telepon saya ada kok, ucap Erick. Meski belum ada nama pasti siapa yang benar-benar bakal dinaturalisasi, namun sejauh ini ada 5 pemain keturunan yang sedang jadi sorotan dan dikabarkan segera berseragam Timnas Indonesia. Mereka adalah Emil Audero, JIZES, Ryan Flamingo, Tom Hayes serta Nathan Chuaon. Andai kelima bintang keturunan tersebut bergabung dengan Timnas, maka kekuatan skuad Garuda sepertinya bakal bisa mengimbangi kekuatan dari Irak dan Jepang. Dengan masuknya 5 pemain Eropa di atas, lantas bakal seperti apakah formasi ideal yang bisa dipakai Timnas Indonesia? Untuk mengetahuinya berikut INDOSPORT mengulas. Jika melihat dari materi pemain yang ada saat ini dan kehadiran 5 calon naturalisasi anyar, maka Timnas Indonesia bakal punya banyak opsi di lini pertahanan. Oleh sebab itu, memainkan skema 3-5-2 jadi pilihan terbaik buat Shin Tae-yong demi bisa memaksimalkan kehadiran pemain keturunan. Selain itu, dengan memperkokoh lini pertahanan bakal membuat Timnas Indonesia bisa mencuri poin dan terhindar dari kekalahan saat hadapi tim sekelas Jepang. Dengan skema 3 back, maka pemain yang layak jadi starter adalah Elkan Bagot, Jordi Amat serta JIZES. Elkan Bagot dan Jordi Amat yang sudah punya jam terbang di Timnas Indonesia, tak bakal alami kendala untuk mengawal pertahanan. Sedangkan kehadiran JIZES yang punya postur 191 cm serta tak tergantikan di skuad Venezia musim ini, bakal jadi amunisi tambahan untuk membendung serangan lawan. Ketiga tembok kokoh tersebut akan meringankan tugas Emil Audero sebagai kiper utama Timnas Indonesia. Kemudian di lini tengah, ada 3 gelandang yang diapit 2 bek sayap. Para bek sayap tersebut bertugas sebagai penyuplai bola ke lini depan melalui crossing serta overlap. Sedangkan 3 gelandang di tengah bakal jadi pengatur tempo permainan, sekaligus menetralisir serangan tim lawan saat counter attack. Untuk posisi ini, ada Sain Patinama yang menempati sektor bek sayap kiri. Sementara Asnawi Mangkualam berada di sisi berlawanan. 3 gelandang Timnas Indonesia nantinya akan ditempati Sandy Walsh, Ryan Flamingo serta Mark Klok. Ryan Flamingo yang posisi aslinya seorang bek, bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan dan bakal berada di depan kuartet pertahanan Timnas Indonesia. Sementara Mark Klok masih jadi gelandang utama Timnas, ditemani Sandy Walsh yang di laga melawan Brunei kemarin cukup cair sebagai gelandang box to box. Terakhir di lini serang, Timnas Indonesia bisa bedah formasi Timnas Indonesia bersama 5 bintang naturalisasi anyar, Garuda Rasa Eropa. Timnas Indonesia diprediksi bakal punya kekuatan cukup menjanjikan usai hadirnya 5 pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi. Lantas seperti apa formasi ideal skuad Garuda jika resmi kedatangan para pemain keturunan tersebut?
Timnas Indonesia sendiri punya agenda cukup padat sepanjang tahun 2023 hingga awal Januari tahun 2024 mendatang. Dimulai dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama menghadapi Brunei Darussalam, hingga tampil di penyisihan grup Piala Asia 2023 Qatar. Khusus pada gelaran Piala Asia 2023 bulan Januari nanti, Timnas Indonesia berada di grup yang cukup sulit bersama Vietnam, Irak serta Jepang. Berkaca pada kualitas skuad serta peringkat FIFA saat ini, Timnas Indonesia diprediksi masih bakal kesulitan mengimbangi lawan-lawan di grup D Piala Asia 2023. Khusus pada gelaran Piala Asia 2023 bulan Januari nanti, Timnas Indonesia berada di grup yang cukup sulit bersama Vietnam, Irak serta Jepang. Berkaca pada kualitas skuad serta peringkat FIFA saat ini, Timnas Indonesia diprediksi masih bakal kesulitan mengimbangi lawan-lawan di grup D Piala Asia 2023. Oleh sebab itu, PSSI dikabarkan bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia dengan naturalisasi beberapa bintang keturunan di Eropa. Bahkan Erick Thohir selaku ketum PSSI, mempersilahkan para pemain keturunan yang ingin memperkuat Timnas Indonesia untuk menghubunginya. Kalau mereka ingin membela Timnas Indonesia, telepon saya. Nomor telepon saya ada kok, ucap Erick. Meski belum ada nama pasti siapa yang benar-benar bakal dinaturalisasi, namun sejauh ini ada 5 pemain keturunan yang sedang jadi sorotan dan dikabarkan segera berseragam Timnas Indonesia. Mereka adalah Emil Audero, Jay Zes, Rian Flamingo, Tom Hayes serta Nathan Chuaon. Andai kelima bintang keturunan tersebut bergabung dengan Timnas, maka kekuatan skuad Garuda sepertinya bakal bisa mengimbangi kekuatan dari Irak dan Jepang. Dengan masuknya 5 pemain Eropa di atas, lantas bakal seperti apakah formasi ideal yang bisa dipakai Timnas Indonesia? Untuk mengetahuinya berikut INDOSPORT mengulas. Jika melihat dari materi pemain yang ada saat ini dan kehadiran 5 calon naturalisasi anyar, maka Timnas Indonesia bakal punya banyak opsi di lini pertahanan. Oleh sebab itu, memainkan skema 3-5-2 jadi pilihan terbaik buat Shin Tae-yong demi bisa memaksimalkan kehadiran pemain keturunan. Selain itu, dengan memperkokoh lini pertahanan bakal membuat Timnas Indonesia bisa mencuri poin dan terhindar dari kekalahan saat hadapi tim sekelas Jepang. Dengan skema 3 back, maka pemain yang layak jadi starter adalah Elkan Bagot, Jordi Amat serta Jay Zes.